Halo pemirsa teman-teman semua, senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda di program Doncast. Sudah hampir di penghujung tahun nih Bang Don ya, betul. akhirnya saya dapat kesempatan untuk duduk di kursi panas mendampingi Bang Don. Iya, Doncast itu sebetulnya istirahat sebentar, lalu kemudian baru sekarang mulai lagi. Iya, kita back lagi. Dan kalau misalnya di akhir tahun kita pasti akan aturan mainnya itu Bang Don, biasa kita bikin satu kaleidoskop. Betul. Nah, karena ada Bang Don di sini, kita pasti ngomongin yang bau-bau isu-isu politik. Apa saja yang terjadi perkembangan dinamika politik di sepanjang tahun 2025 ini. Saya Desmona Chandra Dan saya Don Bosco Slamet. dan ada dua narasumber yang sudah kita undang, pasti sudah tidak asing lagi. Ada Yunarto Wijaya, Carta Politika, dan melalui sambungan Zoom, Adi Prayitno, analis komunikasi politik UIN Jakarta. Tapi ngobrol dulu nih Bang Don, kita mau bahas apa? Iya, saya mengamati, saya lama jadi wartawan politik. Di tahun 2025 ini ada 3 hal yang menurut saya layak kita komentari di akhir tahun. Dan kita punya 2 narasumber yang cerdas, anak muda yang cerdas. Dan saya merasa penonton akan memperoleh sesuatu dari Kalau ada mereka, traffic kita rame Bang Don. Betul, karena ada 3 hal. Pertama, saya melihat tahun 2025 ini banyak sekali nada atau suara atau tone politik yang memperlihatkan dendam pada masa lalu. Ya. Dan sikap Pak Prabowo cukup jelas. Kali ini eksplisit bagaimana menghilangkan itu dan itu tidak perlu. Gitu. Yang kedua, kita bicara tentang isu ijazah. Ini soal politik atau soal hukum? Kalau soal politik, terus apanya gitu. Yang ketiga, ada juga yang sangat menarik pada tahun 2025 ini adalah soal oposisi yang kita tidak tahu, tidak ada sebetulnya. Dan layak untuk kita bicarakan. Apakah ini kita cukup pesimis saja terhadap masa depan demokrasi? Atau ini ancaman? Karena itu menjadi menarik untuk kita lihat bersama Mas Toto sama Mas Adi. Oke, oposisi nanti kita juga akan bahas terkait bagaimana hubungan yang bisa dibilang segitiga begitu ya Bang Don ya. Oke, tadi yang pertama Bang Don sudah singgung soal tahun ini pemerintahan Prabowo presidennya ini beda dengan rezim-rezim sebelumnya ya. Tidak ada muatan dendam politik masa lalu Bang Don ya. Iya, makanya kita tanya ke Mas Toto sama Mas Adi. Karena kan Pak Prabowo secara eksplisit mengatakan semua presiden itu dihargai. Pak Harto, Bung Karno sebagai proklamator dan pejuang kemerdekaan, Pak Harto pembangunan, lalu kemudian Habibie itu menyelesaikan krisis, lalu kemudian Gus Dur itu pluralis, tokoh itu, lalu kemudian ada Ibu Mega meletakkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dengan pilpres langsung. Pak Jokowi itu dengan pembangunan infrastruktur. Nah, apa yang Anda lihat tentang statement Pak Prabowo? Semua mereka punya jasa. Harus diakui ada konsistensi dari Pak Prabowo ketika berbicara mengenai rekonsiliasi dan penghormatan terhadap tokoh-tokoh politik, termasuk musuh politik, apalagi mantan presiden misalnya. Tapi harus dijaga juga, jangan sampai rekonsiliasi ini yang niatnya baik, tapi kemudian masuk offside dalam sebuah pola yang menurut saya malah kemudian bisa melanggar asas demokrasi. Apa sih check and balances? Apa sih tetap harus ada oposisi? Apa sih tetap harus ada yang ada di pihak yang berseberangan karena demokrasi menjadi sehat seperti itu. Kalau kita lihat tadi kembali lagi soal orang dendam pada masa lalu, lalu kemudian Pak Prabowo mau mencoba untuk menahan itu atau kemudian menetralisir atau mau reconcile. Tapi saya melihat ya, kalau kita ikuti dunia maya gitu, ada perbedaan antara pendekatan Pak Prabowo dengan arus bawah yang justru sangat ramai mengungkap dendam-dendam masa lalu ini. Jadi semua hal, misalnya gini, semua hal yang sekarang terjadi sesuatu yang negatif, itu misalnya semua orang tuding ke Jokowi. Kira-kira begitu. Ada perbedaan antara arus bawah dan apa yang kemudian dibuat atau diupayakan oleh Pak Prabowo untuk reconcile. Apa bacaan Anda? Iya, pertama begini. Memang ini eranya kebisingan, era dunia sosial media, era digital, kita nggak bisa lari. Kita mau bicara di Amerika Serikat pun, bahkan di negara seperti Cina sekalipun, kebisingan itu tetap ada. Pemerintah harus jungkir balik untuk membuat sensor-sensor terhadap kebisingan ini, begitu ya. Dan bahwa itu adalah sebuah noise yang juga bukan stimulus positif dalam demokrasi itu iya. Tapi makna demokrasi tetap dia harus bising. Ketika demokrasi menjadi sunyi, dia tidak lagi menjadi demokrasi. Jadi dia tetap bising, tapi bagaimana kemudian ini tidak menjadi noise yang sifatnya negatif. Nah, semangat Pak Prabowo, menurut saya niatnya sangat baik. Dalam konteks kemudian
kita nggak bisa maju nih kalau kemudian kita berkutat dengan masa lalu atau kemudian mencari kambing hitam atau menyalahkan siapapun. Termasuk paling mudah memang menyalahkan rezim sebelum dalam setiap kekurangan yang ada gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita membatasi semangat yang niatnya positif ini bahwa rekonsiliasi jangan diartikan transaksi. Teman-teman aktivis tidak menolak bahwa ada sustainability, tapi ketika itu bentuknya menjadi transaksi, di situ ada yang bermasalah dalam etika demokrasi. Ketika berbicara mengenai rekonsiliasi, jangan diartikan tanpa oposisi. Iya. Bahwa kemudian stabilitas politik dibutuhkan, itu iya, akselerasi bisa lebih terjadi. Tapi stabilitas bukan berarti tanpa oposisi. Jadi semangatnya tidak ditolak. Saya sangat bisa menangkap apa pesan dari teman-teman aktivis. Semangatnya tidak ditolak, tapi dengan batasan tertentu dong. Oke, Anda bangun yang namanya super koalisi untuk mempercepat, tapi kalau sudah 85% ngapain lagi? Mau ngajakin PDIP juga, misalnya PDI Perjuangan, lalu kemudian jadi 100%. Artinya kan demokrasi di situ kemudian menjadi bukan tidak bising, tapi menjadi sunyi. Dan ketika ada kesunyian, demokrasi tidak lagi terjadi. Itu poin yang menurut saya, moga-moga Pak Prabowo juga melihatnya secara positif. Bahwa semangatnya dihormati, tapi dengan batasan tertentu. Mas Adi, ini soal voice atau noise begitu. Ketika massa atau akar rumput itu melihat persoalan rekonsiliasi ini justru tidak menutup noise atau voice yang mengatakan masa lalu itu jelek begitu. Gimana, Mas? Ya, bagi saya memang demokrasi itu berisik. Berisik, ya. Nah, dalam banyak hal, pluralisme politik kita itu kan tidak mungkin melahirkan satu kata dalam setiap kebijakan politik. Wajar kalau kemudian begitu banyak misalnya statement-statement dan sikap politik pemerintah itu kan sekali mendapatkan. Cuman kan sayangnya yang selalu protes dan resisten itu bukan kelompok-kelompok politisi parlemen, bukan partai politik. Justru yang resisten itu adalah gerakan civil society, pegiat-pegiat demokrasi, mahasiswa, Gen Z, dan kelompok-kelompok muda. Karena tentu kita memahami, Bang Don, ya, Mbak Mona dan Bung Toto, kalau sudah bekerja sama secara politik, mengatakan menjadi bagian penting dalam rekonsiliasi politik, maka kita jangan pernah berharap akan ada sikap-sikap kritis yang kemudian nyalak sebagai bagian dari pembangunan demokrasi sehat. Misalnya seperti PDIP deh, gitu ya, sekalipun berada di luar kekuasaan, tapi pada saat yang bersamaan kemudian menjadi bagian dari penyimbang. Dalam praksisnya, setahun ini kan kita tidak pernah melihat bagaimana sikap PDIP secara institusi, secara institusional misalnya, memberikan resistensi dan penolakan yang cukup signifikan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Terbukti misalnya ketika ada penganugerahan gelar pahlawan nasional pada Pak Harto misalnya. Kita tahu Pak Harto dengan PDIP, dengan Megawati saya kira punya sejarah panjang yang cukup luar biasa. Tapi kan sikap resisten dan penolakannya nggak kelihatan, Bang Don. Bahwa ada statement-statement elit PDIP 1-2 orang, ya paling Guntur Romli, setelahnya nggak ada lagi kan. Tapi secara kelembagaan misalnya kita tidak pernah melihat itu sebagai sebuah persoalan yang kemudian seperti akar grassroots PDIP yang memang agak resisten dengan peristiwa Orde Baru. Nah, yang ingin saya katakan adalah dalam demokrasi tentu tidak bisa semua hal itu harus tegak lurus, sami'na wa ta'na. Pasti ada situasi yang gaduh, pasti ada situasi yang berisik. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana pemerintah menjawab ini semua dengan capaian-capaian yang terukur dan teruji. Sehingga setiap proses politik apapun di bidang ekonomi, pembidangan sosial, termasuk juga soal supremasi hukum, itu memang harus tuntas dan terukur yang paling penting. Sehingga noise itu ya bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, tapi sebagai sebuah vitamin dan feedback untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Makanya kalau kita membaca bukunya Edward Aspinall ataupun si Misner lah kira-kira itu, Indonesia Anies Australia, bahaya dari stabilitas di situ, Bang. Karena semua elemen dan semua kelompok sudah diajak bekerja sama. Kalau partai politik saja yang diajak kerjasama mungkin rasional, karena orientasi mereka itu adalah kekuasaan dan memang partai politik kita pasca reformasi tidak punya daya tahan untuk berada di luar kekuasaan. Jadi iman politik mereka itu rata-rata adalah catch all party. Jadi yang kalah itu juga ngaku-ngaku bagian dari pemenang. Yang agak aneh itu semua ormas, semua kelompok kepentingan diajak berpolitik menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah dan sikap kritisnya nggak ada. Salah satu bentuk yang saya sesali itu adalah soal konsesi tambang misalnya bagi kampus, bagi ormas, dan itu terbukti. Membuat semua tidak bisa bercakap-cakap begitu tegas dan begitu keras. Bang Don, Monan,
Bung Toto ya. Jadi bagi saya dalam demokrasi sekalipun ada upaya untuk melakukan penyederhanaan dan kemudian meminimalisir adanya resistensi, saya kira resistensi di tempat-tempat yang lain juga akan bermunculan, terutama anak-anak muda dan Gen Z yang saya kira secara karakter politik mereka itu juga memiliki sikap kritis dan keras. Wajar, sekecil apapun dari sikap politik pemerintah, itu seringkali sikap politik anak muda dan Gen Z ini menyalak. Yang terbaru adalah sikap politik penanganan di Sumatera. Kan yang paling banyak vokal ada anak-anak muda, Gen Z yang memang tanpa kontrol mereka. Itu hampir tiap hari memberikan perlawanan yang cukup keras. Saya kira di situ posisi saya, Bang Don. Artinya rekonsiliasi nih Mas Adi, itu ada problem, ada keterpisahan antara mendekati kelompok atas dan kemudian akar rumput yang berbeda begitu? Ya, ada distingsi yang saya kira terjadi cukup signifikan. Yang selesai kan pada level elit, yang selesai itu pada level DPR, yang selesai itu pada level kawan-kawan partai politik. Tapi non partai politik, non parlemen, non elit, saya kira mereka punya preferensi politik yang beda-beda. Siapa yang per hari ini bisa mengendalikan mahasiswa? Siapa yang per hari ini mengendalikan anak-anak muda dan Gen Z yang saya kira sikap politiknya kritis? Tidak ada, Bang. Semua mereka punya preferensi tersendiri dalam bagaimana melihat persoalan-persoalan kebangsaan hari ini. Elit mungkin menganggap persoalan penganan korban di Sumatera, di Aceh, Sumut dan Sumbar sudah sesuai dengan PP. Pemerintah bergerak dengan cepat, tapi bagi publik, masyarakat secara umum kan tidak begitu jalan ceritanya. Karena kalau ingin rekonsiliasi, berdamai dengan suara-suara noise, berdamai dengan basis-basis pemilih di bawah, kelompok-kelompok grassroots, ya memang pemerintah harus menunjukkan sesuatu yang selama ini menjadi common sense, itu memang harus tuntas dan harus selesai. Misalnya soal recovery ekonomi, bisa tidak di 2024 ekonomi kita itu 6%, 7%, dan 8%. Bukan hanya seperti omon-omon yang disampaikan oleh Pak Menteri, 6-7% kayaknya gampang deh. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, ya saya kira resistensinya akan semakin berat kepada pemerintah di masa yang akan datang. Dan yang paling penting, jika betul pertumbuhan ekonomi di tahun depan itu sesuai dengan ekspektasi, 6%, 7%. Pertanyaan selanjutnya adalah yang tumbuh itu di mana? Di sekitaran istana atau di luar istana? Kalau yang tumbuh di sekitaran istana ya pertumbuhan ekonomi kan sama saja seperti yang sebelumnya. Tapi overall bagi saya rekonsiliasi politik ini sebenarnya cukup bagus ya untuk meredam gejolak, kemudian stabilitas juga lahir karena teori ekonomi politiknya sederhana yang saya paham. Kalau stabilitas politik itu terwujud, maka investasi dan pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai. Cuman kalau saya membaca mazhab politiknya Bung Toto, boleh rekonsiliasi dengan SBY, dengan Megawati, dengan Soekarno, dengan Habibie, dengan Soeharto. Yang nggak boleh rekonsiliasi pemerintah hari ini itu hanya dengan Pak Jokowi. Itu yang saya tangkap dari Bung Toto ya. Gimana Mas Toto? Enggak, itu ngarang sih Adi, saya kalimatnya Sebentar. Boleh disangka Mas Toto, tapi kita harus break dulu Bang Don, Mas Adi. Pemirsa tetaplah di Doncast. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doncast. Kali ini kita mau bahas di segmen kedua adalah pemerintahan Prabowo nyaris tanpa oposisi. Kita lanjutkan tadi ya ke Mas Toto mungkin Mas Toto, ya. jawab dulu Mas Adi. Itu mah nggak usah dijawab. Saya malah kalau mau menjawab Mas Adi, saya berharap rekonsiliasi dalam konteks check and balances ya, itu tidak terjadi antara Prabowo dengan Surya Paloh, dengan Caimin, dengan PKS, dan dengan Megawati. Kenapa? Karena pada titik itulah rekonsiliasi kemudian merusak sistem check and balances. Yang harusnya kalau udah kalah, ya sudah Anda jadi oposisi. Dan disitulah kemudian demokrasi dengan kebisingannya bisa berbuah produktif. Artinya strategi Prabowo saat ini merangkul semua kelompok, cita-citanya untuk rekonsiliasi sampai 85% itu bisa dibilang berhasil. PR-nya tinggal ya koalisi masyarakat sipil, pegiat demokrasi dan lain-lain. Berhasil buat Prabowo. Artinya kan begini. Berhasil buat Pak Prabowo atau berhasil untuk stabilitas? Bicara stabilitas, tapi apakah stabilitas ini berbuahnya buat rakyat atau stabilitas buat istana juga gitu kan? Nah, poin paling penting adalah perdamaian terjadi dengan narasi yang disepakati, itu namanya rekonsiliasi. Narasinya apa sih? Oke, program apa yang memang kita bisa tampung bersama. Coba kita lihat nih dengan jujur ya.
memangnya program Prabowo itu kelanjutannya Jokowi? Enggak. Beda. They're totally different animal of politics gitu ya. Apakah Pak Jokowi akan masuk ke BRICS? Nggak akan, saya meyakini. Saya lama ikut Pak Jokowi. Yeah. Bang Don juga tahu Pak Jokowi. Apakah Jokowi akan mengeluarkan uang 335 triliun untuk program seperti MBG? Saya yakin tidak. Pak Jokowi mengeluarkan uang besar lewat APBN untuk menyuntik yang namanya BUMN karya untuk membangun infrastruktur. Pak Prabowo sebisa mungkin mengecilkan APBN sehingga kemudian diserahkan kepada swasta. Mereka sosok yang berbeda. Jadi ketika ditanyakan apakah ada transaksi? Iya. Apakah ada rekonsiliasi di antara dua orang itu? Iya. Tapi dalam konteks program, tidak. Apakah terjadi sustainability? Tidak. Itu yang menurut saya harus bisa dipahami, sehingga orang nggak terbawa dalam drama. Kita dengan mudah nih gampang dihipnotis nih. Sekedar mantan presidennya atau antara ketua umum, mereka sering ngopi loh. Mereka sering ngeteh diundang, aduh sejuk sekali. Publik nggak butuh itu. Anda ketika udah ngopi bareng seminggu sekali, 2 minggu sekali, apa program yang buat rakyat kemudian keluar? Apa terobosan buat rakyat? Kalau hanya sekedar senang dengan mantan presiden sering ketemu ya, lalu kemudian ngopi-ngopi bareng, ya itu namanya kita sedang menonton sinetron. Itu poin yang menurut saya sekarang belakangan sering disalahkan. Saya sendiri dengar langsung dari Pak Jokowi ketika ke Solo, memang dia melihat ada perbedaan. Dia pada infrastruktur, sementara Pak Jokowi melihat Pak Prabowo punya kebijakan yang berbeda. Ya. Dia akan mengurangi soal membangun infrastruktur. Pertanyaan saya ke Mas Adi, itu kan kita ini kalau lihat rekonsiliasi tadi, lalu kemudian akar rumput yang berbeda yang kita lihat di dunia maya. Pertanyaan saya, apakah kita cukup sampai pada tingkat pesimis tentang kualitas demokrasi kita, atau merasa bahwa ini ada ancaman terhadap demokrasi gitu? Ya saya kira memang kualitas demokrasi itu justru ditentukan pasca pemilu. Kalau kita mengukur demokrasi itu hanya soal tingkat partisipasi di pileg dan pilpres yang tinggi mencapai 80% atau di pilkada sekitar 75%, saya kira demokrasi kita selesai. Ujian utama dari demokrasi kita adalah setelah tak lagi ada pemilu dan tak ada lagi ada pilkada. Nah per hari ini kita berharap bagaimana mekanisme demokrasi yang sehat, seperti kontrol politik yang sehat misalnya di parlemen ataupun partai politik, itu rumit Bang. Justru demokrasi itu harapan terbesarnya adalah kelompok-kelompok kritis, basis massa, akar rumput, dan kelompok-kelompok civil society yang tidak memiliki afiliasi politik kemanapun, tidak terafiliasi ke pemerintah, tidak terafiliasi ke partai, tidak terafiliasi ke ormas. Ini yang kemudian menjadi salah satu epicentrum bagaimana demokrasi kita ke depan akan semakin kuat. Karena kalau kita berharap pada ormas besar, berhadap pada DPR, berhadap pada partai politik, sepertinya sampai kiamat kualitas demokrasi kita ya. Bukan hanya berjalan di tempat, ada kecenderungan backsliding ya. Karena yang kita tahu bahwa partisipasi politik dalam konteks non-konvensional adalah bagaimana dunia politik kita ini adalah 24 jam, tanpa pemilu, tanpa pilkada sekalipun. Sikap-sikap kritis untuk mengingatkan kepada kekuasaan supaya bekerja dengan maksimal itu menjadi penting. Nah, belakangan ini ada 2 variabel penting untuk melihat bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi kita, Bang Doni. Pertama soal kebebasan yang kemudian harus dijamin, yang kedua harus ada jawaban yang konkret dari pemerintah. Apa kontribusi demokrasi terhadap pembangunan ekonomi? Kan itu ujian ternyata. Kenapa? Untuk apa kita bicara tentang stabilitas? Untuk apa kita bicara tentang rekonsiliasi? Kalau pada saat yang bersamaan, ekonomi kita itu tidak jauh lebih baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kan itu yang kemudian kita bayangkan. Wajar kalau kemudian dalam banyak hal saya ingin mengatakan bagaimana 2026 boleh dong kita pandang secara optimis. Karena variabelnya 2 hal. Pertama, Pak Prabowo Subianto ini memiliki segala-galanya. Semua kekuatan politik, instrumen politik, kekuatan partai, kekuatan parlemen, itu tegak lurus dengan pemerintah. Artinya, semua keinginan-keinginan pemerintah yang itu diinginkan sebagai upaya untuk melakukan konsolidasi dan pembangunan ekonomi, mestinya tuntas. Karena sudah tidak ada hambatan-hambatan internal apapun yang cukup berarti. Beda dengan Jokowi 2014 ketika jadi presiden, hambatannya banyak di parlemen, hampir setahun penuh. Selalu mendapatkan resistensi dan perlawanan. Per hari ini pemerintah merem aja, itu pasti disetujui oleh parlemen. Itu yang disebut dengan
eksekutifisasi legislatif. Jadi legislatif kita hari ini adalah rasa eksekutif sebenarnya. Karena begitu banyak proses-proses politik yang saya kira banyak muncul dari eksekutif dan disetujui oleh parlemen. Nah, yang kedua, kalau kita membaca pikiran-pikiran Pak Prabowo Subianto secara filosofis, ini adalah pikiran-pikiran yang cukup populis sebenarnya. Apa itu indikasi MBG ya? Bagi saya MBG ini bukan soal bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi untuk anak dan ibu-ibu ya, tapi secara prinsip ekosistem ekonomi yang ada di sekitar MBG itu bisa tersedot. Pasar-pasar tradisional tidak lagi harus pusing bagaimana mereka menjual dagangannya, beras, sayur mayur, telur, daging dan seterusnya. Begitupun kalau kita bicara tentang koperasi desa merah putih, itu kan ekosistem ekonomi desa yang disasar sebenarnya, supaya berdenyut dan kemudian pemerataan pembangunan juga terjadi. Jadi secara konsep politik menurut saya ini cukup bagus. Tinggal bagaimana di guidance-nya, apakah demokrasi yang per hari ini memang cukup sentralistik, yang kekuasaan pusat itu didistribusikan ke daerah, itu akan melahirkan sistem ekonomi dan pemerataan yang sesuai kita harapkan. Justru itu tantangan di 2026, Bang Don, Mona dan Bung Toto. Karena kalau mau jujur sebenarnya dari berbagai penjuru mata angin, negara ini punya segala-galanya untuk maju. Punya presiden yang pikirannya adalah ingin bekerja untuk rakyat, program-program populis, kekuatan politik sudah terkonsolidasi, tidak ada oposisi, tidak ada resistensi. Apalagi yang ditunggu. Nah, saya mau tanya dulu ke Mas Toto ini, Mas Adi. Tadi itu kan kita kan kadang-kadang apa-apa presidennya, Tetapi orang justru ada yang datang gelosor ke presiden untuk ada di satu meja begitu misalnya. Maksud saya partai-partai politik kita juga tidak ada keberanian untuk betul-betul mandiri, saya mengambil sikap independen untuk mengopos. Apa yang Anda baca? Kombinasi dari dua hal tadi memang ya. Tadi kan kita sedang berbicara mengenai membaca Prabowo. Adi berbicara mengenai strategi dalam konteks stabilitas politik. Dan ini kemudian gayung bersambut dengan karakter berpolitik dari partai-partai. Karakter berpolitik partai. Betul, yang memang sudah memaknai Bang Don, mereka hanya bisa hidup dan nafasnya itu tetap bisa ada ketika menjadi bagian dari kekuasaan, simple as that. Mereka nggak punya menteri, 5 tahun nggak sanggup hidup. Apalagi ada partai yang misalnya udah 15 tahun gitu ya, tidak saya nggak mau sebut lah. Tapi itu yang etika itu yang tidak pernah ada. Apalagi boro-boro kita berbicara mengenai aturan yang membatasi. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat dalam beberapa dari zaman Pak SBY bahkan. Seperti tidak ada gunanya pemilu yang kemudian harusnya menjadi titik start dari proses check and balances sebagai makna utama dari demokrasi. Kalah Anda silahkan gonggong gitu ya, watchdog. Menang Anda silahkan mengelola. Dan di situ kan ada keindahan kebisingan. Dan yang terjadi kan dulu kita tahu, bahkan ketika bicara 2014, Pak Jokowi hanya 39%, semua dikuasai oleh KMP namanya, Koalisi Merah Putih. Pimpinan DPR, alat kelengkapan Dewan, hanya dalam waktu 1 tahun, semuanya balik badan. Kenapa? Karena ternyata kuenya, lemak yang nikmat ini adanya tetap di eksekutif gitu ya. Dan pola itu kemudian terjadi terus-menerus. Nah, sayangnya tetap kata kunci menurut saya ada di Pak Prabowo. Seorang kepala eksekutif menginginkan kekuasaan sebesar-besarnya dalam konteks koalisi, tapi batasi dong. Kalau udah punya 85%, ngapain juga ngejar 100% begitu kan. Dan ini yang menurut saya akan menjadi terus lingkaran setan. Ketika pembenahannya ini bicara hulu ke hilir, Bang Don. Ini kan dimulai dari kebutuhan parpol dan kesanggupan mereka membiayai dirinya sendiri dengan cara sehat. Selama faktor utama itu tidak bisa dibenahi, siapapun yang kalah itu akan ngemis untuk masuk ke dalam kekuasaan, dan kita akan terus-menerus membahas hal-hal seperti ini. Oke, Mas Toto, kenapa tetap harus dikejar sampai benar-benar 100% ada dalam satu super koalisi? Tadi kalau misalnya katanya Mas Adi, rekonsiliasi konsolidasi politik ini adalah untuk menciptakan satu stabilitas politik agar pemerintah bisa fokus pada pembangunan program-program strategis, atau untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan? Niatan baiknya itu, tapi ketika dilakukan niatan baiknya membangun stabilitas pemerintahan supaya program-program bisa berjalan, pengambilan keputusan dibuat dengan lebih cepat, kan selalu seperti itu teorinya kan. Tapi ketika begini, ketika dukungan itu terlalu kuat, ada kecenderungan pemimpin yang tadinya lebih berhati-hati dan mau mendengar,
Dan ketika kekuatannya menjadi sangat besar, 85% aja itu sudah berlebihan lemaknya gitu kan. Kalau kita bicara otot itu kan paling 50% plus 1. Katakanlah oke lah boleh ada lemak sampai 60% begitu ya. Kalau sudah 85% itu sebenarnya kan lemaknya udah kebanyakan. Sisanya itu udah bukan suatu yang sifatnya sehat. Dan itu yang menurut saya sekarang sedang terjadi. Dan itu sebetulnya membahayakan buat presiden siapapun, bukan hanya Pak Prabowo ya. Terjadi pada zaman SBY 75,34% koalisi di jilid kedua. Pak Jokowi 80% ketika Gerindra masuk. Sekarang 85% ingin 100% misalnya kan. Saya takut eskalasi di teman-teman civil society juga akan semakin naik. Artinya kan seperti mengadu domba antara para elit yang asik dengan dunianya sendiri. Dengan akar rumput yang seperti tadi Bang Don katakan. Itu yang, dan ketika ada saluran yang namanya sosmed, kemudian menjadi sebuah jembatan saat ini yang akhirnya terjadi pada ekstrimnya ya, Nepal atau beberapa negara lain. Ini yang menurut saya harusnya disadari oleh Pak Prabowo bahwa menjaga keterbatasan koalisi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sehat juga buat pemerintahan Prabowo. Tolong Mas Adi baca ya, pertanyaan saya. Ini kan cerita ada koalisi di tingkat atas. Akar rumput ini kan bisa dipenuhi dengan kebijakan-kebijakan populis seorang Presiden Prabowo. Misalnya EBG, sekolah rakyat, kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Kan kalau kita lihat strategi politiknya kayak begitu, tapi Anda kan lebih pakar membaca ini daripada saya, karena saya mengamati yang begitu gitu. Ya sebenarnya kelompok-kelompok kritis ini adalah lahir dalam masyarakat kelas menengah rata-rata S1 dan memiliki pandangan-pandangan yang cukup kritis, Bang Don. Ya. Sekalipun ada kebijakan-kebijakan yang dianggap populis seperti EPG, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat dan itu kan dianggap tidak menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di negara kita. Problem utama, misalnya soal bagaimana cara mengurangi pengangguran, bagaimana persoalan bapak ibunya yang selama ini tidak ada kerjaan bisa bekerja. Kan itu adalah suara-suara yang belum bisa ditangkap secara signifikan oleh kekuasaan hari ini. Kan kita tahu adanya PHK yang cukup banyak di berbagai tempat dan itu secara eksplisit diberitakan oleh berbagai media. Belum ada jawaban secara signifikan. Itulah yang saya sebutkan bahwa sebenarnya publik itu maunya pengangguran itu berkurang, kemiskinan bisa ditanggulangi, akses terhadap pekerjaan itu semakin meningkat, gaji dosen yang mungkin selama ini tidak memadai kemudian meningkat sehingga urusan anak itu jadi urusan orang tua, bukan menjadi urusan negara. Makanya kalau kita melihat irisan secara signifikan sebenarnya kelompok-kelompok kritis ini adalah kelompok-kelompok muda, anak-anak muda yang cukup melek dengan dunia politik dan paham dengan dunia digital. Meski harus kita akui, masyarakat kita di bawah itu kan memori pendek. Makanya kalau membaca sejumlah lembaga survei yang menyebut 78% cukup puas dengan kinerja pemerintah Prabowo dan Gibran. Kalau Mas Toto kan maunya saya nyebut Prabowo aja tanpa Gibran kan. Sahabat itu. Jadi pemerintahan kali ini Pak Prabowo dan Gibran itu 78%. Karena masyarakat yang ditangkap itu adalah sesuatu yang datang ke mereka, Bang. Iya, soal program makan bergizi gratis kan datang ke mereka. Soal Koperasi Merah Putih kan datang ke mereka. Termasuk juga kehadiran Prabowo di dunia internasional, bicaranya cukup luar biasa, cukup memukau di PBB dan sangat bersahabat dengan presiden-presiden dunia yang cukup powerful gitu ya. Itu yang kemudian membuat masyarakat di bawah itu seakan-akan menemukan Indonesianya kembali. Setelah kurun waktu 10 tahun, kita itu absen di dunia internasional, absen di PBB, dan mungkin hanya diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Nah, kalau begini jurusannya, Mas Toto senang ketika bicara soal 10 tahun absen di dunia internasional. Jadi itu yang saya kira ada jarak yang sebenarnya terputus. Satu sisi persepsi publiknya bagus, tapi persoalan-persoalan substantif seperti ekonomi, soal akses terhadap pekerjaan per hari ini sebenarnya menjadi sesuatu yang menjadi PR bersama. Dan saya kira di 2026 harapan terbesarnya terhadap dunia pekerjaan, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, itu menjadi sesuatu yang menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Saya agak beda, Bang Don. Menurut saya malah problem yang dimiliki oleh Pak Prabowo, tadi istilah saya pakai kuping itu ya, ini malah kelebihan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo itu sangat top down. Dia tidak belusukan. Dia jarang berbaur langsung dengan masyarakat. Dia bukan manusia sosmed. Kalau bahasa netizen seperti itu. Dia generasinya berbeda jauh gitu ya.
Problem bangsa ini sama secara struktural. Yang membedakan dari Jokowi, kenapa dia kemudian dianggap man of people itu kan adalah dia mau mendengar langsung. Ini kan sesuatu yang dianggap impossible gitu ya. Nah, yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo itu bukan visi yang hebat atau tidak. Visinya luar biasa. Konsep MBG secara konsep luar biasa. Sekolah rakyat, Kopdes. But the devil is in the details. Problemnya ketika itu tidak diimbangi oleh feedback yang baik, itu tidak akan bisa, atau pelaksanaan yang baik, itu akhirnya bisa jadi masalah karena yang terjadi adalah program-program ultra populis berhenti pada level konsep, sementara akhirnya muncul problem di lapangan. Nah, itu kan bisa muncul ketika ada oposisi. Ketika sudah dikasih menteri, dan saya akan mengatakan semuanya bagus Pak Prabowo. Dan menurut saya setahun pertama kekurangan itu malah terjadi di detail hal-hal tersebut. Oke, jadi harusnya ada anggota parlemen yang ikut bikin noise gitu ya. Jangan peran pengawasan diambil alih oleh masyarakat sipil. Iya. Media. Konsepnya seperti itu. Betul, tetap ada yang namanya pilar keempat. Yang namanya media, yang namanya mahasiswa, dan lain-lain. Tapi pilar utama itu kenapa diadakan yang namanya pemilu dan pasti ada yang kalah dan yang menang. Betul. Itu kan check and balances tadi, kembali seperti itu. Mestinya kalau kita sehat dalam berpolitik, kalah oposisi, kira-kira gitulah. Kalah oposisi, bukan lagi main kalau aman. Diajak pun nggak perlu gitu. Karena oposisi juga pekerjaan yang sebetulnya bermartabat, bukan? Mana Mas Adi? Ya, saya sebenarnya termasuk yang berada di posisi bahwa yang kalah itu harus menjadi posisi dan berjalan di tempat yang sunyi, Bang Don ya. Dan secara yang bersamaan sebenarnya ya pemenang itu harus menikmati kekuasaan. Kalau kita baca buku literatur dan pengalaman-pengalaman politik di tempat yang lain, politik itu kan adalah bagaimana mengakumulasi kekuasaan, bukan membagi kekuasaan kepada yang lain. Di kita ini agak aneh memang. Siapapun yang punya presiden di Republik Indonesia, itu ada kecenderungan selalu ingin membagi kekuasaan politiknya justru kepada pihak-pihak yang kalah. Ini tentu menjadi sebuah anomali dalam politik ya. Cuman saya memahami kultur politik di Indonesia, termasuk juga ada satu tesis yang kemudian harus kita sodorkan, misalnya ada yang disebut dengan minority presiden. Ada kutukan minority presiden di Indonesia karena dalam sistem presidensialisme multipartai, presiden terpilih itu cenderung minoritas di parlemen. Itu yang terjadi pada SBY, itu yang terjadi pada Jokowi, dan itu yang terjadi pada Pak Prabowo hari ini. Kalau kita mau hitung rata-rata secara umum, koalisinya tidak sampai 50% plus. Dan itu tentu tidak kondusif dalam konteks untuk mengamankan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Makanya tidak mengherankan ketika SBY menang jadi presiden dengan cukup meyakinkan, Jokowi menang dengan cukup meyakinkan, Prabowo juga menang dengan cukup meyakinkan. Ada kecenderungan ingin merangkul pihak yang kalah tentu untuk mengamankan bagaimana parlemennya itu tidak lagi minority, tapi menjadi mayority. Minimal kalau kita mau menggunakan konsep yang sehat, ya 50+1 sebenarnya Bang Don. Bukan dirangkul semuanya, karena harus ada ruang bagi kelompok oposisi, dan itu yang paling penting adalah sebagai big bet ya untuk melakukan check and balances. Tapi budaya demokrasi kita memang budaya demokrasi bukan gontok-gontokan, budaya demokrasi kita adalah budaya demokrasi yang memang saling bersahabat satu sama yang lain, dan itu kemudian terwujud. Nah, Prabowo Subianto itu bagi saya adalah mungkin satu-satunya presiden yang tidak punya jarak psikologis apapun dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Dengan Jokowi baik-baik saja, dengan SBY baik-baik saja, dengan Mega baik-baik saja. Nah, agak beda. Kalau Jokowi kan punya jarak psikologis dengan banyak hal. Dengan SBY punya jarak psikologis, apalagi dengan Megawati, kemudian dengan PDIP, dan mungkin dengan Bung Toto juga jaraknya sangat lebar per hari. SBY juga punya jarak yang cukup jauh kan dengan mantan-mantan presiden yang lainnya. Oleh karena itu bagi saya Pak Prabowo Subianto ini memang semacam eksepsional, memiliki korespondensi perkawanan historis yang cukup panjang, tidak pernah menganggap ada persoalan-persoalan yang cukup serius. Dan yang paling penting bagi saya, Pak Prabowo Subianto ini cepat sekali melupakan peristiwa-peristiwa lampau yang mungkin cukup merugikan dirinya. Bisa kita cek coba, politisi-politisi PSI yang dulu menghadiahi Pak Prabowo Subianto sebagai figur yang nggak benar lah. Jadi menteri itu coba gue bisa bayangkan. Kalau dengan PDIP kan gontok-gontokannya hanya sebatas pilpres ya, tidak sampai pada bully-bulian yang sifatnya destruktif. Tapi kalau seperti politisi PSI, para pendukungnya Anies Baswedan yang saat ini ada di pemerintahan, kira-kira begitu.
statement-statementnya cukup sadis, tapi sepertinya bagi Prabowo Subianto udahlah, let bygone be bygone. Itu masa lalu, itu masa lampau, dan tidak perlu saling gontok-gontokan karena secara prinsip persatuan itu adalah mazhab soliditas dan rekonsiliasi yang dijadikan sebagai guidance sebenarnya bagaimana membangun Indonesia yang guyup dan solid. Oke, banyak peristiwa politik yang terjadi sepanjang tahun tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah rezim saat enak ini. sekali mendengar mereka berdua ini. Iya, tapi kita punya keterbatasan waktu, jadi saya harus cut di sini. Oke, tadi sudah dibahas soal bagaimana rezim saat ini politik tanpa balas dendam, kemudian tanpa oposisi juga. Ada satu lagi yang tadi sudah disinggung Bang Don di awal, yaitu soal yang sudah berlarut-larut Bang Don, 4 tahun tapi nggak selesai. Ijazah Jokowi ini sebenarnya apa sih? Politik atau hukum? Kita akan itu bahas. Adi tuh, ahli ijazah. Kita bahas di Adi. segmen berikutnya. Tetaplah di Doncast. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doncast, masih dengan saya Desmona dan juga ada abang saya, Bang Don di sini. Kita mau bahas yang terakhir segmen ini adalah soal ijazah Jokowi. Silakan tanya ke Mas Adi. Mas Adi Mas ahlinya Adi. itu. Mas Adi, kalau saya baca nih ya Bang Don ya, baru-baru ini kemarin kalau nggak salah ya, Pak Jokowi bilang, kok repot banget sih ngurusin ijazah sampai bertahun-tahun berlarut-larut gitu. Ada orang besar nih, bukan yang badannya besar ya, mungkin pengaruhnya besar atau apa yang besar nih. Silakan Mas Adi. Ya, entahlah ya, sebenarnya saya termasuk yang ingin menghindari perdebatan-perdebatan soal ijazah karena bagi saya tidak produktif. Sehingga isu-isu krusial dan isu-isu penting itu seringkali terlewatkan. Karena Bang Don dan Bung Toto kan kita nggak paham, kalau tidak ngomong ijazah dan tidak ngomong Jokowi, ada kecenderungan memang tidak menarik ke pemirsa. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, seterusnya dan seterusnya. Ada sesuatu yang menurut saya publik itu penasaran ya. Apa soal ending dari ijazah ini semua? Ya. Apakah pembuktian yang akan dilakukan di pengadilan itu akan memberikan rasa puas publik ataupun tidak? Tapi bagi saya satu hal ya, bahwa ini semacam eksepsional di mana Pak Jokowi itu memang dituntut untuk membuktikan kepada publik soal apakah ijazahnya itu seperti yang dituduhkan ataupun tidak. Tapi Jokowi tentu punya alibi dong, dia membela bahwa persoalan ijazah itu tidak harus diumbar kepada publik. Satu-satunya instrumen untuk membuktikan itu semua adalah soal pengadilan. Bahkan kalau kita mendengarkan wawancara Pak Jokowi dengan salah satu TV swasta yang lain misalnya, bagi saya itu semacam pesan yang cukup tebal. Bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya tidak terlampau peduli dan bahkan tidak terlampau mengikuti bagaimana persoalan ijazah yang persepsinya sudah cukup bias kemana-mana secara politik. Sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa ingin bicara tentang ijazah Pak Jokowi ya kuncinya hanya di pengadilan dan hukum. Sementara persepsi-persepsi politik terkait dengan isu ijazah, saya kira itu tidak akan memberikan efek apapun. Makanya Pak Jokowi ya hanya akan ingin ditunjukkan di pengadilan. Yang saya tangkap di situ sebenarnya Bang Don ya. Nah yang kedua bagi saya tentu saya berharap juga semoga persoalan ijazah ini cepat berakhir lah ya, karena saya kira agenda-agenda strategis sebangsa kita bukan hanya soal ijazah, karena agenda-agenda strategis ini kalau tidak dikawal oleh kelompok-kelompok civil society, gerakan aktivis termasuk juga massa akar rumput ya, saya khawatir begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang sebenarnya cukup penting dan krusial itu lewat begitu saja tanpa ada feedback dan kontrol yang cukup memadai. Saya di situ sih sebenarnya. Tapi Mas Adi, Jokowi bilang kalau ada agenda besar politik yang ingin menurunkan reputasi, menghina dia. Ya saya kira hanya Pak Jokowi dan Tuhan lah yang tahu soal siapa yang mengorkestrasi itu, soal siapa orang besar yang ada di belakang gerakan ini semua. Tapi setahu saya memang setiap gerakan politik dari dulu pastinya ada tudingan-tudingan yang mengorkestrasi. Jangankan soal ijazah, kita aja kalau demo di depan DPR, di depan istana, di gedung pemerintahan pasti ada yang menuduh, pasti ada yang menggerakkan, ada yang menunggangi, ada free rider dan seterusnya. Jadi statement-statement semacam ini bagi saya adalah perkara gampang, tapi at the end bagi saya ini sudah menjadi konsumsi politik dan Pak Jokowi sudah berkomitmen persoalan ijazahnya itu akan dibuktikan di pengadilan. Ya, tinggal kita tunggu nanti di pengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya kira di situ posisinya, tapi pada saat yang bersamaan banyak juga pihak yang menuntut. Boleh juga jika di-spill orang besar, backingan-backingan yang
mengorkestrasi persoalan ijazah ini cepat terus berlarut-larut hingga bertahun-tahun. Saya termasuk yang juga ingin tahu apakah yang dimaksud dengan orang besar itu yang punya badan besar? Apakah orang besar itu yang memiliki irisan yang sesuai bahasa relawan Jokowi itu misalnya warna biru, ya kan? dan seterusnya, sehingga tidak ada dusta di antara kita dan terang benderang sebenarnya siapa yang ingin memainkan ini semua. Apalagi misalnya kalau kita mendengarkan argumen orang besar ini, katanya dia punya intensi untuk maju di 2029 minimal mengincar posisi calon wakil presiden. Iya, Kan Mas itu Adi, yang kita sebetulnya dengarkan kita juga nggak terlalu sudah bosan juga sebetulnya membahas masalah ijazah ini. Cuman begini Mas Tok, ini belum ada presiden sebelumnya. Karena itu kemudian itu dibicarakan dan itu tidak pernah putus gitu. Kalau saya sudah 40 tahun jadi jurnalis, jadi saya belum pernah dengar isu selama ini untuk urusan yang begini. Dan karena itu menarik perhatian, apa sih sebetulnya ini politisasi? Ada bilang soal hukum, tapi ada juga bicara soal politisasi gitu. Jangan-jangan lebih daripada itu, Bang Don. Oh, lebih dari kalau itu. nggak ada marketnya, nggak ada penontonnya, tayangannya selesai. Ini kan tayangannya panjang pertanyaan kita kan. Karena saya termasuk yang selalu menolak. Saya tidak pernah mau datang, ada beberapa stasiun TV itu mengumbar itu dan selalu konflik gitu ya. Saya nggak tahu Adi pernah datang atau nggak, tapi menurut saya sama. Saya sepakat ini bukan isu strategis buat bangsa ini. Betul. Tapi akhirnya teman-teman media itu mengatakan, Mas, ratingnya tinggi, Mas. Ya, ada yang bilang begitu. Artinya kita berbicara di sini ada sisi politik infotainment. Dan kita harus mengakui ya, pada titik ini marketnya besar dan disinilah karakter dan kualitas masyarakat kita melihat politik. Sisi gosip, urusan pribadi, bener atau enggak bodong gitu kan, hal-hal seperti ini. Yang muncul pun kita tahu loh, kebanyakan orang-orang yang ngerti entertaining gitu ya. Saya sebut aja lah Roy Suryo gitu, misalnya Rasman Nasution sempat ikut-ikutan. Ini orang-orang kan yang entertaining. Dan pertanyaannya kan jangan-jangan pihak-pihak yang terkait, entah Pak Jokowinya, entah yang menudingnya, jangan-jangan memang ikut menikmati juga. Masuk pada level itu. Loh, kita nggak bisa menilai loh. Jangan-jangan Pak Jokowi malah dapat efek terzolimi. Roy Suryo akhirnya populer lagi misalnya dan lain-lainnya. Ini yang menurut saya harus dilihat dari sisi selain sisi berat hukum dan politik. Kalau mau ditarik pada isu yang lebih beratnya, pertama saya pribadi, saya percaya Pak Jokowi lulus. Saya percaya Pak Jokowi lulus. Saya percaya Gibran juga lulus. Adi Praetno saya ngomong gini masih ketawa nih. Gue pikir lo nggak percaya atau kira-kira gitu ya. Tapi poin penting sebenarnya kalau kita mau bicara agak serius ya, ini kan adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengkritik atau meragukan selama ini sistem pengawasan dari lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu atau Panwas, beneran kerja nggak sih ketika berbicara ngecek yang namanya ijazah. Yang lebih mungkin terjadi kan Bang Don secara teknis ya, ini bukan tentang Pak Jokowi, tapi ribuan pilkada yang pernah terjadi di Indonesia, orangnya lulus, tapi secara administrasi, karena baru didaftarinnya 2 hari sebelum pendaftaran, koalisinya baru terbentuk, harus ngasih ijazah asli, ijazahnya hilang, rumahnya banjir misalnya. Kita pun bisa mengalami seperti itu. Dan bukan tidak mungkin di situ muncul hal abu-abu. Dibikinlah katanya gosipnya di Pramuka atau di mana dan segala macam. Pertanyaannya paling penting kan secara sistemik, selama ini KPU beneran nggak sih ngurusin begituan? Karena faktanya Panwas misalnya terkait money politik, ya akhirnya juga banyak hal-hal yang tidak dikerjakan dengan benar kok. Kalau kita mau masuk ke dalam hal yang sifatnya pembenahan, yuk masuk ke situ, tapi jangan dalam konteks karena saking bencinya sama Jokowi, gitu, pokoknya nggak ketemu bukti palsu, sekarang Gibran gitu. Nanti jangan-jangan Kaesang dan lain-lain, itu menurut saya tidak sehat. Oke, jadi Anda yakin tidak ada agenda menuju 2029 dari yang peristiwa menggoyang? ijazah ini? Mungkin saja, tapi bisa juga malah jadi bumerang. Ketika kita bicara mengenai Pak Jokowi terus-menerus dibahas dalam ijazah palsu, malah akhirnya tetap pada di atas panggung. Dan ketika diserang oleh orang-orang yang mungkin kadang-kadang terlalu antagonis, bukan tidak mungkin efeknya malah positif buat Pak Jokowi. Itu yang menurut saya, ya semoga siapapun yang bermain, ya saya berharap udahlah, lu kerja politik aja lah kalau pengen punya ambisi di 2029 gitu. Sayang gitu waktu dihabiskan seperti itu. Mas Adi, saya tidak berpikir untuk 2029. Tetapi ini soal masa lalu. Apakah misalnya ini adalah warisan dari Pilpres sebelumnya dan sebelumnya gitu.
bacaan Anda sebagai seorang pengamat politik yang studinya cukup mendalam tentang ini gimana kalau soal masa lalu ini? Ya, bagi saya mungkin soal akumulasi dari kekecewaan terhadap Jokowi. Ya, kekecewaan itu banyak sekali, mungkin dari relawan, mungkin dari konsultan, mungkin dari partai politik, ataupun kelompok-kelompok utama yang dulunya adalah generasi termul pertama, merasa kecewa, kemudian agresif saat ini. Itu akumulasi bagi saya. Kalau apakah ini persoalan politik ataupun hukum, saya justru melihat ini persoalan politik ya. Persoalan politik dalam arti ingin menghantam Jokowi setelah jadi presiden. Kenapa ini misalnya tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang itu 5 tahun, 10 tahun yang lalu? Karena posisi Jokowi cukup powerful, presiden yang dicintai rakyatnya, infrastruktur yang kemudian diakui, approval ratingnya sampai ke langit ke-7, kira-kira begitu. Nggak ada. Tapi setelah nggak jadi presiden, kan semua instrumen kemewahan yang dimiliki oleh Jokowi sebagai presiden secara perlahan sudah mulai berkurang. Dan apalagi setelah pisah jalan dengan PDIP, nyaris kan tidak punya partai yang cukup solid untuk memberikan perlawanan. Dulu saya membayangkan, kalau perjualan ijazah ini Jokowi itu masih bersama dengan PDIP, saya membayangkan orang seperti Adian Apitupulu, Masinton Pasaribu, itu paling agresif memberikan pembelaan yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tapi karena pecah kongsi, karena sudah pisah jalan ya, terkesan Pak Jokowi itu memang ditinggalkan sendiri, melawan sendiri terhadap kelompok-kelompok yang selama ini selalu menuding ijazahnya itu sebagai sesuatu ijazah yang tidak benar. Nah, akumulasi semacam ini yang sepertinya dibaca oleh Jokowi, sehingga expose yang terkait dengan ijazah ini kan stamina politiknya sudah setahun penuh dan nyaris tidak tergantikan oleh isu yang lain. At the end bagi saya, siapapun yang kalah dan menang terkait dengan ijazah, ini nggak ada gunanya Bang Don, untuk apa? Kan tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah Jokowi jadi presiden periode, tidak akan mengubah pernah jadi mantan wali kota dan gubernur. Satu-satunya mungkin yang ditarget adalah bagaimana Jokowi itu dipersepsikan tidak sebaik yang selama ini dibayangkan oleh banyak orang. Kalau memang betul argumentasinya seperti yang disampaikan oleh relawan-relawan Jokowi, ada intensi menuju 2029 minimal mengincar posisi cawapres. Bagi saya tidak sesederhana itulah ya, karena persoalan capres dan cawapres ini tentu adalah domainnya elit-elit kunci, ketua umum partai yang mereka adalah veto player yang bisa memutuskan soal siapa yang bisa maju dan kemudian tidak bisa kita maju. Nah, bagi saya ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang zero threshold, saya kira tanpa Jokowi sekalipun, tanpa kelahi-kelahi terkait dengan ijazah sekalipun, semua orang yang partainya lolos ke parlemen, termasuk juga yang boleh ikut pemilu, boleh itu menjadi calon presiden dan wakil presiden. Untuk apa hanya sebatas mengincar posisi calon wakil presiden? Itu bagi saya adalah argumen-argumen yang tidak masuk akal. Tapi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Toto ya, terkait dengan kinerja KPU dan Panwas terkait dengan ijazah ini. Apakah mereka bekerja selama ini di Solo, di Jakarta ataupun KPU pusat? Kalau kita membaca undang-undang sebenarnya kan tidak wajib melampirkan ijazah asli. Undang-undangnya itu hanya boleh menyertakan fotokopi surat keterangan lulus, ijazah ya SMA ataupun S1 yang derajat yang dilegalisir. Udah segitu aja. Nah, bagi saya ini adalah momentum karena konon di 2026 ini kawan-kawan DPR akan membahas terkait dengan undang-undang pemilu. Saya termasuk yang berharap bahwa dalam undang-undang pemilu semua calon pejabat publik, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, termasuk anggota dewan, wajib hukumnya saat mendaftar ke KPU membawa ijazah asli. Untuk memverifikasi itu semua ya kampus-kampus terkait ya, yang meluluskan sang calon untuk maju datang sebagai bukti bahwa itu adalah ijazah asli, bukan ijazah yang dibuat di tengah jalan. Bagi saya ini adalah momentum. Karena perjualan palsu tidak palsu, saya kira bukan hanya terjadi pada eksekutif, sangat mungkin terjadi pada legislatif, sangat mungkin terjadi pada calon-calon kepala daerah. Dan kita tahu persoalan ijazah ini kan ada juga yang masuk ke penyidikan terkait dengan kepala daerah tertentu. Per hari ini juga menjadi problem krusial. Jadi bagi saya ke depan menghadapi pemilu-pemilu yang akan datang, siapapun dia, calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan anggota dewan, wajib hukumnya saat mendaftar bawa itu ijazah aslinya. Cocok kan? Oke, soal ijazah. Itu pelajarannya. Ya, soal ijazah ya harusnya selesai ya melalui persidangan yang berkekuatan hukum yang jelas supaya terang benderang, energi dan fokus publik kita semua bisa tersalurkan ke isu-isu yang lebih strategis. Kalau Bang Don nggak ada pertanyaan lagi? Enggak, soalnya kenapa ini dipertanyakan?
kita sendiri lelah dengan Ya, ini tentang ini. Ini udah ditutup maksudnya Ya, Bang Don ya. gitu kan, Ya, sekaligus ya. menutup ya. Kalau Bang Don nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya mau nanya Enggak, soal... saya nggak punya pertanyaan lagi. Kalau Mas Toto masih mau ngomong apa? Mungkin ada pertanyaan. Iya, karena waktunya juga. Kenapa Mas Adi prediksi konstelasi politik 2026 kira-kira bacaan Mas Adi gimana, nanti ke Mas Toto juga? Nggak ada pertanyaan lain. 2026 biasa aja seperti 2025. Apa itu biasa aja? Ya landai-landai saja. Kita tidak akan menemukan partai politik dan anggota dewan yang agak galak dan agresif. Mereka itu ya seperti menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Dan tentu harapan terbesarnya tentu kita berharap ya kelompok-kelompok non-parlemen, non-pemerintah yang terus mengadvokasi bagaimana perjuangan demokrasi ke depan itu terus konsisten dan kontinu. Karena bagi saya demokrasi itu hanya di tangan partai dan di tangan parlemen, tapi gerakan-gerakan rakyat yang kuat inilah yang saya kira memang harus cukup mewarnai di ke depan. Kita tiba pada satu masa di mana semua kekuatan politik yang cukup powerful di negara kita, yang mengunci kekuatan-kekuatan politik strategis sudah menjadi bagian dari kekuatan pemerintah. Tapi yang paling penting, saya cukup yakin di tengah dunia digital yang semakin kuat, di tengah media massa yang cukup powerful, dan di tengah kelompok-kelompok muda yang tidak memiliki ikatan historis apapun dengan kelompok kepentingan, kelompok politik, ya, ataupun figur-figur tertentu, sikap politik mereka akan terus nyalak. Ya. Sikap politik kita terus konsisten bahwa sebenarnya jika ada sesuatu yang memang itu tidak sesuai dengan arah perjuangan bangsa, ya harus diingatkan. Seperti yang terjadi pada hari ini. Kalau kita mau jujur, sebenarnya sepanjang 2025 ini, yang suka nyinyir, yang suka protes-protes, dan suka melakukan perlawanan, adalah kelompok-kelompok yang selama ini tidak pernah dibayangkan, anak muda, dan mereka menyampaikan protesnya melalui ruang-ruang publik, free public space, seperti media sosial, terutama di IG, terutama di TikTok, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan menteri, kebijakan parlemen dan anggota dewan yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau kita mau jujur soal banjir dan longsor di Sumatera, coba satu persatu menteri itu di roasting, Bahlil di roasting, Zulhas di roasting, kemudian siapa Raja Juli, Raja Juli itu kemudian disebut-sebut ini jurusan S1 tafsir hadis gitu ya. Dan Sadis ya netizen. Yang terbaru adalah pernyataan Gus Ipul. Ingat loh, ini adalah ruang di mana semua orang itu menjadi hakim, semua orang itu menjadi juru bicara, dan semua orang itu bisa menyampaikan preferensi politiknya secara terbuka kepada publik melalui media sosial. 2020. Mas Tok, saya kira pemerintah juga tidak ignore kan dengan dunia maya seperti sekarang ini kan? Pertanyaannya adalah apakah kemudian itu dimaknai untuk memoles lebih cantik, gincunya diperbanyak, atau kemudian memang substansi yang mereka akan ubah sebagai bentuk kesadaran. Saya sepakat dengan Adi bahwa ada konsekuensi dari stabilitas yang dimaknai dengan membangun koalisi sebesar-besarnya, merangkul semua elit, akan meruncing malah hubungan antar elit dengan kelompok civil society. Yang kedua sebenarnya saya tambahkan yang paling menurut saya bisa mengubah sebuah pattern atau konstelasi itu bukan dalam konteks kita berbicara di level pusat. Antar partai Prabowo is too strong, very strong. Tapi bagaimana ada pola baru antara kewenangan pemerintah pusat dengan daerah. Bisa nggak nih Pak Prabowo yang memang sangat ingin terpusat, konsep anggarannya sangat resentralisasi, ketika kemudian pemangkasan besar-besaran ada di daerah, dikembalikannya dalam bentuk program presiden, MBG, Kopdes, yang belum tentu tiap daerah itu sebetulnya kebutuhannya seperti itu. Dan pada saat musibah bencana terjadi, di situ kita bisa lihat daya tahan dari daerah itu sangat kecil sekali. Karena anggaran baru dipotong dalam jumlah yang luar biasa. Belum lagi isu bahwa resentralisasi ini tidak berhenti pada level anggaran. Pak Prabowo sudah jelas mengatakan, saya lebih ingin DPRD yang memilih kepala daerah. Artinya kan resentralisasi akan mengarah kepada, kalau mengikuti pemikiran Pak Prabowo ya, kepada perubahan sistem politik. Wacana kan? Itu yang menurut saya akan menjadi sebuah konstelasi baru. Dengan kebisingan di media sosial, publik yang terus menyalak gitu, apakah ke depannya 2026 kira-kira telinga pemerintah ini tidak akan semakin tertutup, tapi pelan-pelan perlahan terbuka? Saya hanya bisa mengatakan saya berharap seperti itu. Tapi balik lagi, tergantung ya. Seorang presiden atau kepala tertinggi
itu seringkali ditentukan oleh siapa juru bisiknya. Jadi saya berharap kesadarannya orang-orang bukan di di Pak sekelilingnya. Prabowo, tapi pada orang-orang di sekelilingnya. Nggak usah disebut ya, Bang Don nggak usah tanya siapa ya. Saya tahu. Baik, terima kasih Mas Toto, terima kasih juga Mas Adi, sudah. selalu enak mendengarmu. Jangan Nanti ke lupa studio ya. janjinya. Sudah selesai jadi dosen kita ini. Nah, besok kesini kan? Kita Oke, Sukses, terima Bro. kasih. Thank you semua. Baik, pemirsa, sekian Doncast hari ini. Saya Desmona Chandra. Dan saya Don Bosco Selama. Kami pamit, kita jumpa lagi di edisi selanjutnya. Sampai jumpa.